Berjumpa lagi di segmen populer Tribun Bali hari ini, Jumat 14 Agustus 2020. Apa kabar Anda hari ini Tribuners? Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Firizki Irwan. 3 berita populer Tribun Bali akan kami sampaikan, salah satunya masih terkait kasus penahanan drummer dari band Superman is Dead. Berikut berita selengkapnya. Berita pertama, Iwayan Gendo Suwardana selaku kuasa hukum drummer band SID IGD Ari Astina alias Jering bakal mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Bali. Jika penangguhan dikabulkan Polda Bali, maka Jering tidak lagi ditahan di rutan Polda Bali. Jikapun penangguhan itu dikabulkan oleh Polda Bali, proses hukum yang menjerat Jering tetap berlanjut. Pada Rabu 12 Agustus 2020 lalu, Jering langsung ditahan di rutan Polda Bali setelah ditetapkan tersangka. Polda Bali menetapkan Jering sebagai tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Direktur Reskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Kusnugroho mengatakan, penetapan tersangka dan penahanan Jering sudah berdasarkan SOP dari kepolisian dan sudah berdasarkan 2 alat bukti. Penetapan tersangka Jering ini karena postingan di Instagramnya tanggal 13 dan 15 Juli 2020. Tim penyidik menilai unggahan Jering memenuhi unsur pencemaran nama baik. Pada 13 Juli, Jering membuat postingan dengan kalimat, gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes COVID-19. Demikian juga pada postingan tanggal 15. Setelah dikaji semuanya, terpenuhi unsur delik untuk membuatkan satu pencemaran nama baik, penghinaan, dan menimbulkan permusuhan kepada ID sesuai dengan Undang-Undang ITE. Jering dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ujaran kebencian kepada kelompok masyarakat tertentu. Musisi yang dikenal vokal ini terancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yuliar mengatakan, Jering harus ditahan agar tidak mengulangi perbuatannya. Berita kedua, kenang pertemuannya dengan Jokowi 22 tahun lalu. Sri Mulyani beri pesan inspiratif ini. Sejarah mewariskan pengalaman berharga bagi setiap generasinya. Demikianlah kolase foto masa lalu dan kekinian yang dibagikan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisahkan pengalamannya tentang Presiden Joko Widodo 20 tahun lalu yang memanfaatkan krisis menjadi peluang bisnis. Sri Mulyani membagikan 6 foto yang digabungkan dalam akun sosial media miliknya. Foto pertama berupa poster hitam putih yang menampilkan gambar wajahnya dengan pengusaha Jaya Suprana. Sedangkan 2 foto di sebelahnya memperlihatkan dirinya tengah memberikan paparan kepada sejumlah orang dalam suatu kegiatan. Satu lagi, foto yang diduga memperlihatkan wajah Presiden Joko Widodo muda yang tengah memberikan pidato. Adapun 3 foto lainnya menunjukkan gambar dirinya tengah bersama Presiden Jokowi. Dalam keterangan yang dibagikan, Sri Mulyani mengungkap bahwa foto tersebut diambil pada tahun 1998. Ia menjelaskan pada saat itu Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi yang dahsyat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot tajam hingga minus 13,7%. Ia menambahkan 22 tahun setelah dirinya diundang Jokowi di Solo, kini ia telah menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia pun diminta Jokowi untuk membantunya di kabinet sebagai Menteri Keuangan. Kini, dunia tengah dihadapkan pada situasi krisis akibat pandemi COVID-19. Program pemulihan ekonomi terus digenjot untuk membantu masyarakat memulihkan dan membangkitkan usaha kecil, menengah, dan menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi. Berita ketiga, suami cekik istri muda dan rekayasa peristiwa mirip bunuh diri. Seorang perempuan inisial A, usia 35 tahun, ditemukan tewas tergantung di samping bak truk milik suaminya, M, pada Selasa 11 Agustus 2020 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Bener Meriah, Aceh, terungkap fakta perempuan yang berstatus istri muda tersebut tewas dibunuh oleh suami sirinya, M. Kapolres Bener Meriah AKBP Siswoyo Adi Wijaya SIK
melalui Kasat Reskrim Ibtu Rifki Muslim SH kepada wartawan Kamis 13 Agustus 2020 mengatakan, suami siri korban menjadi tersangka pembunuhan istri muda yang terjadi di Kampung Karangrejo, Kabupaten Bener Meriah. Motif pembunuhan tersebut didasari permasalahan utang piutang antara korban dan suami sirinya itu. Sebelumnya, korban meminta pisah ranjang dengan suaminya. Namun korban juga ingin uang yang sudah dipinjam oleh suami sirinya sebesar 37 juta ditambah 2 unit handphone dikembalikan. Berdasarkan hasil visum, banyak ditemukan luka di bagian mulut, tangan, dan kaki korban. Diketahui korban meninggal karena kehabisan oksigen. Posisi leher korban diikat menggunakan jilbab. Dugaan awal memang seolah-olah korban bunuh diri, namun setelah didalami, ada bekas dan tanda kekerasan di tubuh korban. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.